Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab As-Shahihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah halaman 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Summa i'lam annal mu'minal basira bid-dini. Kemudian ketahui olehmu bahwa sungguh orang yang beriman, al-basir yang melihat ia terhadap agamanya, seorang mukmin yang perhatian terhadap agamanya, ar-rasikha fil ilmi lagi yang mendalam dalam ilmunya, wal yaqini mendalam dalam keyakinan, walladzi yuhsinul amala lillah. Dianya si mukmin itu orang yang memperbagus ia akan amalannya untuk Allah. Mukmin sejati itu, mukmin yang benar-benar mukmin yaitu orang yang melakukan amalan untuk Allah, yang ikhlas, wa yajtahidu fi dzalika bikulliyatihi, dan bersungguh-sungguh ya dalam demikian amalan bikulliyatihi dengan seluruhnya, ya dengan seluruh jiwa raganya. Ya benar-benar beramal dengan hati dan badannya, zahir batinnya untuk Allah. Summa ya'tamidu 'ala Allahi wa 'ala fadlih. Kemudian bersandar ya kepada Allah dan kepada karunia-Nya Allah. Sudah beramal, tetap berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, bukan melihat kepada amalannya sendiri. Nah, ini yang menjadi masalah kadang dalam hidup ya. Kita merasa banyak amalan, padahal kadang amalan kita sepele kan. Wala ya'tamidu ala amalih wa ihsanih, dan tidak bersandar ya, tidak berpegang ya, bergantung ya kepada amalannya dan kepada kebaikannya. Wa ala hadzal wasfi madal anbiya wal ulama wasalihus salafi wal khalaf. Dan di atas ini sifat telah berlalulah oleh para nabi, para ulama, dan orang-orang yang soleh dari kalangan salaf dan khalaf. Nah inilah para nabi beramal seperti itu. Amalnya banyak, tapi tidak melihat kepada amalnya sendiri. Tetap berharap fadlillah, karunia Allah. Karena apapun banyak amalan kita, kalau ditukar dengan nikmat Allah, sungguh sangat tidak sebanding. Ya? Nah, itu membayar oksigen aja nggak cukup. Alaihimussalamu warahmatu waridwan. Kepada mereka para nabi itu salam, rahmat dan ridha. Wa ila zalika asyara sallallahu alaihi wasallam biqauli, dan kepada demikian sifat para nabi tadi, ulama dan orang-orang soleh, mereka tidak berpegang kepada amalan. Kepada demikian asyara telah mengisyarah oleh Nabi alaihi salatu wasallam biqaulihi, dengan sabdanya Nabi, la yadkhulu ahadul jannah, tidak akan masuklah oleh siapapun akan surga bi amalihi dengan amalnya. La yadkhulu ahadun, tidak masuklah oleh seorang pun akan surga dengan amalnya. Qalu, mereka berkata, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Qala, Nabi berkata, wala ana, tidak pula saya, illa kecuali ayyataghammadaniyallahu birahmatih. Tidak juga saya kecuali bahwa menyelimuti akan saya oleh Allah dengan rahmatnya. Menyelimuti ya. Apa namanya? Yataghammadu. Eh, Meliputi akan saya oleh Allah dengan rahmatnya. Kecuali kalau Allah memberi saya rahmatnya, maka saya masuk surga. Nah, ini ada pembahasan tentang amal ini dalam kitab Tauhid, nanti panjang lebar kan. Karena memang dalam Al-Quran rata-rata memang sababiyah. Udkhulul jannata bi'amalikum, masuklah kamu ke dalam surga dengan amal-amal kamu. Jadi amal itu penting walaupun kita tidak bergantung kepada amal. Bagaimana pembahasan di atas, amal tetap harus rajin. Cuma pada hakikatnya, walaupun amal kita sangat banyak, ya nilainya tidak banyak di sisi Allah. Tapi Allah berjanji akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada hambanya yang ikhlas dalam beramal. Sumakana, kemudian ada ianya Nabi alaihi salatu wasallam yajtahidu fil amali sholihati. Rajin ianya Nabi sungguh-sungguh ia dalam amal yang soleh, ilal ghayati wan nihayah, kepada puncak, kepada akhir dan puncak. Artinya sudah mencapai batas paling tinggi.
Nah, itu kerajinan Nabi, kesungguhan Nabi dalam melakukan amal soleh itu sudah sampai ke puncak yang paling tinggi. Hatta tawarramat qadamah min tulil qiyam bilaili. Hingga bengkaklah oleh kedua tumitnya Nabi min tulil qiyam bilaili, dari lamanya berdiri di malam hari. Insyaallah. Wa ammal ladzi yajtahidu fil amali shalihah, adapun orang-orang yang rajin ia dalam melakukan amal yang soleh, wa yang tamidu 'alaiha, dan bersandar ia kepadanya amal, bahwa mu'jibun binafsih, maka dianya orang itu yang takjub dengan dirinya sendiri. Takjub itu bahaya. Jari'un ala rabbih, itu yang berani terhadap Tuhannya. Kayak apa namanya? Jari itu nggak sopan ya. Berani, jur'ah, berani tapi nggak sopan. Adapun orang-orang yang rajin ia dalam beramal dan bergantung ia kepadanya amal, fahuwa mu'jib, maka dianya itu orang yang takjub dengan dirinya. Jari'un ala rabbih, terlalu berani terhadap Tuhannya. Warubama yubtala liyastabina lahu ajitu, kadang-kadang dia akan diuji agar jelas bagi dia oleh kelemahannya. Orang yang terlalu bergantung kepada amalnya kadang diberikan ujian berat, sakit, sehingga nggak bisa beramal. Supaya nyata bahwa dia itu lemah. Warubama yubtala, kadang-kadang dia diuji liyastabina lahu ajizu, supaya jelas bagi orang itu oleh kelemahannya, wa adamu salahiyatihi, supaya jelas bagi dia oleh tidak pantasnya seseorang li syai'in minas sholihah, bagi sesuatu dari amalan soleh. Jika diberi sakit ujian berat sehingga tidak berkesempatan kan untuk melakukan amalan soleh, jika menyadarkan bahwa oh kita lemah tak berdaya, agar nyata bagi dia oleh kelemahannya, oleh kepatutannya seseorang bagi sesuatu dari amal soleh. Laula fadlullah wa rahmatuh, ya, kalau tidaklah bermula karunia Allah dan rahmatnya Allah itu yang mewujud. Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, ya, kalau tidaklah bermula karunia Allah kepadamu, rahmatnya Allah kepadamu, mazaka minkum, niscaya tidak bersih dari kamu, min ahadin, oleh siapapun. Ahadin fa'il zakat, niscaya tidak bersih dari kamu oleh seorang pun abada selama-lama. Walakin Allah yuzakki man yasha, tapi Allah itu membersihkan ya akan siapa yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar. Lagi maha mengetahui. Wakama balagana, dan sebagaimana telah sampai kepada kita oleh satu cerita, oleh anna abidan, oleh bahwa sungguh seorang hamba itu abadallaha khamsami'ati sanatin, bahwa sungguh orang hamba itu telah menyembah ia akan Allah 500 tahun. Khamsami'ati sanatin, 500 tahun. Idza kana yaumul qiyamah yaqulullahu lahu, maka apabila tibalah oleh hari kiamat, berkatalah oleh Allah baginya si hamba, ya abdi, wahai hambaku, udkhulil jannata bi rahmati, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Yaqulu, maka berkata ianya hamba ini panjang umur, jadi merasa banyak amal ibadahnya. Hmm. Maka bila tibalah oleh hari kiamat, berkatalah oleh Allah bagi si hamba, ya abdi, wahai hambaku, udkhulil jannata bi rahmati, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Yaqulu, maka berkata ianya si hamba, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bal bi amali, bahkan dengan amalku aku akan masuk surga. Masya Allah. Faya'murullahu bihi, maka memerintahkan oleh Allah dengan si hamba tadi. Allah memerintahkan malaikat untuk memeriksanya. Fayuhasabu ala ni'matil basari, maka dihisab akan dia di atas nikmat penglihatan. Baru nikmat mata, fatastaghriqu jami'a ibadatih, maka menghabiskan ianya nikmat mata akan semua ibadah. Nikmat mata ditukar dengan ibadahnya misalkan, nggak cukup. Lihat berbagai macam hal selama di dunia. Watabqa indahu ni'amullah katsira, dan tersisa di sisinya si hamba tadi oleh ni'amullah, oleh nikmat-nikmat Allah yang banyak. Amalannya sudah habis, nikmat Allah yang lain masih banyak. Mau bayar pakai apa? Nah, fayu'maru bihi ilan nar, maka diperintahkan kannya si hamba ilan nar, ke neraka. Ya puluh, maka hamba itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilnil jannata birahmatika, masuklah olehmu akan aku ke dalam surga dengan rahmat. Ya udah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmat. Fayu'maru bihi ilaiha, maka diperintahkan akan dia kepadanya surga.
wa yusni alaihi, dan memuji ianya Allah kepadanya si hamba, wa yamdahuhu, dan memuji ianya Allah akannya si hamba, jalla wa ala. Faqad dhahara annahu la budda min amraini, maka nyatalah, faqad dhahara, maka tampaklah, zahirlah oleh bahwa sungguh hal dan syar'i itu la budda, tidak boleh tidak dari dua perkara. Apa dua perkara? Ahaduhuma, yang pertama islahul amal, memperbaiki amal. Amal tetap yang terbaik. Wasani al-i'timadu 'ala Allah duna. Yang kedua, bersandar kepada Allah dunahu, ketiadaannya amal. Amal syukur baik, tapi sesudah beramal tetap berharap kepada Allah, bukan melihat kepada amalan yang tidak seberapa. Ya. Wa ma ahsana ma qalahu Syekhu Muhyiddin, dan betapa bagus, wa ma ahsana ma, alangkah bagusnya ma, yang mengatakan akannya ma oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jailani radhiyallahu anhu. Haitsu yaqulu fi dzalik, sekira-kira berkata ianya beliau pada demikian. Demikian beliau menyatakan bahwa yang pertama islahul amal, kemudian bergantung kepada Allah bukan kepada amal. Apa ungkapan beliau? Bika la nasilu, dengan engkau ya Allah kami tidak akan sampai. Wala budda minka, dan tidak boleh tidak daripada engkau. Yani bermaksud oleh beliau annana la nasilu bil amali duna fadlillah. Sesungguhnya kami itu tidak akan kami sampai dengan amal saja. Duna fadlillah, tanpa karunia Allah. Wala budda minal amali imtisalan li amrillah. Dan tidak boleh tidak daripada amal karena melaksanakan bagi perintah Allah. Wa qala Syekh Abu Sa'id Al-Kharaz, berkata oleh Syekh Abu Sa'id Al-Kharaz rahimahullahu taala, man dhanna annahu bil amali yasilu. Barang siapa yang mengira ia bahwa sungguhnya dia dengan sebab amalnya itu yasilu, sampai ya kepada Allah, bahwa muta'annen, maka dianya orang itu muta'annen, itu yang membuat dirinya lelah. Orang yang mengira ia dengan amalnya saja bisa sampai mencapai ridha Allah, sampai ke surga Allah dan seterusnya, itu orang yang melelahkan dirinya. Artinya dia harus capek beramal, padahal amalnya juga belum bisa membawanya ke sana seperti di atas tadi. Bifadlillah, muta'annen. Muta'annen mutakallifun ma yasyukku alih, memberatkan akan sesuatu yang berat ia kepada, capek lelah. Ya. Wa man dhanna annahu bidunil amali yasilu fahuwa mutamannin, dan barang siapa yang mengira ia bahwa sungguhnya seorang dengan tanpa amal itu sampai ia pada Allah, bahwa maka dianya orang itu mutamannen, itu yang berangan-angan juga. Yakni artinya ayasila ilallah, sampai ia kepada Allah. Yasila yasila, sampai kepada Allah. Orang yang mengira sampai kepada Allah tanpa amal juga itu angan-angan kosong. Artinya harus ada amal dan juga tidak bersandar kepada amal, tapi kepada fadlillah. Wal mutamanni huwa alladhi la ya'malu wa yad'amu annahu muttakilun ala fadlillah. Bermula mutamanni, orang yang berangan-angan, itulah orang alladzi la ya'malu, yang tidak beramal ya, dan menyatakan ya, wa yad'amu, mengklaim ya, bahwa sungguhnya dia itu muttakilun, itu bersandar, beritikal, bersandar, bertawakal kepada karunia Allah. Kan Allah Maha Baik, kan? Walaupun kita sedikit amal, nah, itu mutamanni. Wazalika ghururun wa hamakatin, belumlah demikian itu tipuan dan kedunguan. Fa innahu la yasihu minhul ittikalu 'ala Allah wa 'ala fadlih illa ma'al amali shalih kama taqaddam. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak sah darinya seseorang oleh bersandar kepada Allah dan kepada karunia-Nya Allah, illa ma'al amali shalih, kecuali bersama amal yang saleh, kama taqaddama, sebagaimana yang dahulu ya. Qala Al-Hasanul Basri rahimahullah, berkatalah oleh Hasan Basri rahimahullah, inna amaniyal maghfirati qad la'ibat bi aqwamin. Sesungguhnya, sesungguh berangan-angan keampunan, sesungguhnya berharap-harap ampun tanpa beramal, itu qad la'ibat, sungguh telah bermain ia dengan kaum-kaum, hatta kharaju minad dunia, hingga keluar mereka dari dunia, mafalisa, dalam keadaan bangkrut. Mafalis, bangkrut. Banyak karena berharap angan-angan ya. Apa namanya? Memimpikan keampunan Allah, mempermainkan banyak orang hingga mereka meninggal, sampai di akhirat baru sadar. Ternyata angan-angan saja, berharap ampun saja tanpa amalan nggak cukup. Nah, ini berangan-angan keampunan, bermain ia dengan kaum. Ya. Atau di akwam ini kita artikan di dengan huruf jar ya. Berangan-angan keampunan, mempermainkan ia akan kaum-kaum hingga mereka keluar dari dunia, hingga meninggal.
sampai ke akhirat mafalisa dalam keadaan mafalis, muflis, bangkrut. Minal a'mali soleh, bangkrut dari amal yang soleh karena sibuk berharap saja, berangan-angan Allah Maha Pengampun hingga nggak beramal, sehingga di akhirat bangkrut, tak punya apa. Faqala Eldon berkata, ianya Hasan Basri pula, innal mu'mina jama'a ihsanan wa khawfan, sungguhnya orang mukmin itu mengumpulkan ya akan berbuat baik dan ketakutan. Wa innal munafiqa jama'a isaatan wa amnan, dan sungguhnya orang munafik itu mengumpulkan ia akan isaah, berbuat buruk, wa amnan, dan merasa aman. Kultu, aku berkata, wadzalika ajibun jiddan, bermula demikian itu ajaib banget, ajaib banget. Orang munafik justru berbuat buruk merasa aman, ya kan? Li'annal khaufa bi sahibil isaah, karena ketakutan terhadap pemilik keburukan itu al-yaku, lebih layak mestinya. Makanya kata beliau ajibun jiddan, itu ajib banget. Li'annal khaufa bi sahibil isaah, karena ketakutan dengan pemilik, dengan pelaku keburukan itu al-yaku, lebih layak mestinya. Kenapa? Lita'arudihi bi isaatihi lisatawatillah, karena mendatanginya si sahibul isaah, karena lita'arudihi, karena mendatanginya si pelaku keburukan dengan sebab berbuat buruknya lisa tawatillah, bagi siksa Allah, cambuk-cambuk Allah, atau siksa-siksa Allah. Wa innama amnon ma'al isaah, wa innama amina ma'al isaati lintiqasi, hanya saja merasa aman ia bersama berbuat buruk. Wa innama amina malis, hanya saja merasa aman ia bersama berbuat buruk tapi merasa aman dari siksa Allah. Lintiqasi qalbi, karena terbalik hatinya. Wa ama ainu basiratih, dan karena telah butalah oleh mata hatinya. Ainu basiratih, oleh mata dari mata hatinya. Kalau hati punya mata, ainu basirah, mata, hatinya terbalik. Eh, hatinya sudah buta. Walakin tetapi mayyahdillah fahuwal muhtad, barang siapa yang membimbing oleh Allah akan dia, maka dianya orang itu al muhtad, itulah yang dapat petunjuk. Wa mayyudlil, barang siapa yang menyesatkan ianya Allah akan dia. Wa mayyudlil hu, maf'ulnya barang siapa yang menyesatkan ianya Allah akan dia, falan tajidalahu waliyam mursida, maka tidak akan engkau dapati bagi orang yang disesatkan oleh Allah waliyam mursida, akan seorang wali yang bisa membimbingnya. Allahumma hdina, ya Allah bimbing olehmu akan kami, ya Allah, amin. Wa kun lana, jadilah engkau bagi kami, ya Allah, ya, nolong kami. Ya Rabbana, kun lana ya Rabbana waliyan mursyid, jadilah engkau bagi kami, wahai Tuhan kami, waliyan, sebagai wali yang membimbing. Ilama tuhibbu minna, kepada apapun yang engkau cintai akannya dari kami. Wa tardha bi anna, dan kepada apapun yang engkau ridha dengannya dari kami. Faqad fawwadna ilaika amrana, maka sungguh telah kami serahkan kepadamu akan urusan kami. Wa tawaffana muslimin, wafatkan olehmu akan kami, ya Allah, dalam keadaan muslim. Walhiqna bis salihin, dan gabungkan olehmu akan kami, ya Allah, dengan orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan.